Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenananlah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, yakni tahun 1446 Hijriah. Dan tentunya kita berharap apa yang sudah kita lakukan pada saat di bulan suci Ramadan ini, dari ibadah Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini, baik di malam hari ataupun di siang harinya, menjadikan diri kita seperti apa yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam pengertiannya, makna kalimat takwa ini bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, perintah kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman jelas dan nampak adalah untuk kemaslahatan kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, terutama nanti pada saat kita ada dalam kehidupan alam akhirat. Banyak kalau kita lihat dan kita kaji dalam kitab suci Al-Quran, dari berbagai macam akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, afala yatadabbaru, mengapa kamu tidak mau mengambil pelajaran? Afala ta'qilun, mengapa kamu tidak mau berpikir? Ternyata kewajiban ibadah puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita orang-orang yang beriman mempunyai suatu tujuan yang amat sangat mulia di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia, dan tentunya untuk kemaslahatan kita dalam kehidupan di dunia ini, terlebih lagi nanti dalam kehidupan alam akhirat. Sejalan dengan ketentuan ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan iktibar dan contoh dari makhluk-makhluknya yang melaksanakan ibadah puasa. Kita tentu mengetahui apa yang disebut dengan ular. Ular pada saat dia akan berganti kulit, dia akan berpuasa, yakni selama kulitnya itu belum dalam keadaan berganti. Dan begitu juga kita melihat bagaimana seekor ulat juga dalam keadaan berpuasa. Ulat juga akan berpuasa pada saat dia dalam keadaan berpuasa membentuk dalam sebuah kepompong. Dalam kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita, ular pada saat dia sebelum dalam keadaan berpuasa untuk mengganti kulitnya yang baru, dipandang orang amat sangat menjijikan dan menakutkan, karena dengan perilaku ular itu sendiri. Akan tetapi, kemudian dia berpuasa untuk mengganti kulitnya yang baru. Dan pada saat sudah terganti kulitnya yang baru setelah dia dalam keadaan berpuasa, tetap ular dipandang menjijikan dan menakutkan oleh kebanyakan kita sebagai manusia. Lain halnya dengan ulat yang pada saat dia dalam keadaan berpuasa, dalam waktu yang lama dia membentuk kepompong, dan kemudian setelah berakhir dia akhirnya menjadi kupu-kupu.
Ulat yang tadinya dipandang menjijikan, akan tetapi begitu dia selesai dalam puasanya, dia menjadi kupu-kupu dan akhirnya dipandang dengan segala keindahan oleh manusia. Inilah yang dimaksud. Kita hendaknya bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran. 1 bulan kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sejauh mana mampu dan bisa merubah diri kita. Sebelum Ramadan mungkin barangkali banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, hal-hal yang sifatnya dosa dan lain sebagainya. Dan begitu kita usai melaksanakan ibadah Ramadan, hendaknya semuanya itu, tatkala kita menginginkan menjadi orang-orang yang dalam keadaan bertakwa, kita bisa meninggalkannya dan kemudian kita tidak akan melakukannya lagi. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari iktibar puasa Ramadan yang kita lakukan. Hendaknya mampu bisa merubah diri kita dari suatu keadaan yang buruk untuk menuju suatu keadaan yang baik di tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Tatkala kita ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga betul-betul kita memberikan kemaslahatan terhadap diri kita sendiri dan begitu juga kemaslahatan yang ada di sekitar kita, umumnya di antara sesama manusia. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu merubah diri kita dari suatu keadaan yang ada kita banyak melakukan perbuatan maksiat ataupun dosa, yakni kemudian kita merubahnya untuk bisa meninggalkan, dan kemudian kita tidak akan berbuat dari seperti apa yang pernah kita perbuat sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.